Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, saat ini saya sedang ada di Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya ditemani oleh generasi-generasi milenial, Raudah dan Selvi. Kita akan berbincang-bincang sejauh mana sih sebetulnya pengetahuan mereka tentang KUA dan kira-kira apakah mereka siap berumah tangga atau paling tidak mereka mempunyai pengetahuan tentang keluarga. Oke, Assalamualaikum Selvi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Rada. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah berpikir kira-kira nanti rumah tangga yang akan kalian bina itu seperti apa? Sudah, oke. Menurutmu nih, suami ideal itu yang bagaimana? Yang bisa menuntun ke agama gitu. Oke. Soleh. Jadi suami yang ideal adalah suami yang soleh. Yang soleh itu yang bagaimana? Yang bisa mengaji. Bisa tentang agama lah. Oke, bisa tentang agama begitu ya. Oke, selama ini apa yang kamu ketahui tentang kantor urusan agama yang ada di kecamatan-kecamatan? Kan gimana ya? Kantor urusan agama tuh buat kayak orang nikah. Oke. Terus urusan-urusan buat naik haji. Oke. Apalagi ya? Nggak tahu. Gitu ya. Tahu nggak kalau di KUA itu ada lembaga untuk konsultasi nikah begitu? Ada. Tahu ya? Tahu. Pernah merencanakan kehidupan rumah tangga saya besok seperti apa gitu? Berpikir tak? Belum. Oh, karena memang belum punya pasangan. Oke. Rondo. Oke. Mahasiswi. Baik. Menurutmu seberapa penting calon istri mengetahui pengetahuan tentang keluarga? Penting banget. Menurut saya ya. Oke. Yang pertama harus tahu dulu gimana caranya mengelola keuangan. Oke, keuangan. Terus mengurus rumah tangga. Oke. Pekerjaan rumahnya seperti apa. Oke. Jadi pengetahuan calon pengantin tentang hubungan suami istri di dalam keluarga itu penting banget menurutmu. Termasuk juga bagaimana rencana kalian akan berumah tangga. Iya. Oke. Selama ini sudah mendapatkan informasi pengetahuan tentang berumah tangga itu dari mana? Pertama dari bangku perkuliahan. Terus semenjak saya PPL di sini di kantor urusan agama itu menambah lah ketika penasehatan calon pengantin. Karena saya juga kan mengikuti penasehatan tersebut, ikut terlibat pada kegiatan tersebut. Iya. Jadi selama ini kamu belum pernah mendengar informasi bahwa di KUA itu ada bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama? Baru kemarin tahu. Oke. Kalau kamu sudah mengetahui bahwa di KUA itu ada bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah, bagi calon pengantin, menurutmu itu penting dilakukan tidak? Penting diikuti. Oke. Bagi remaja. Kenapa? Karena kan nanti dia pasti berumah tangga. Jadi dia harus mengetahui tentang informasi tersebut. Baik. Iya. Lalu kira-kira harapan kalian tentang peran KUA yang sebagian orang mengatakan hanya ngurusi masalah nikah saja. Harapan kalian apa yang harus dilakukan oleh KUA supaya KUA itu kelihatan di masyarakat bahwa bukan hanya soal pernikahan saja kan? Ya. Bukan hanya soal nikah, nikah dan rujuk saja, tetapi ternyata ada bimbingan perkawinan, ada konseling, ada pemberdayaan ekonomi umat. Apa yang harus dilakukan oleh KUA? Kalau menurut saya, ini kan mengarah kepada remaja mungkin menurut saya. Jadi penting mungkin bisa diadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau penyuluhan seperti itu tentang pentingnya perencanaan untuk menikah sebelum menikah. Perencanaan kesehatan juga. Silvi yang masih duduk bangku sekolah menengah.
remaja itu perlu tidak sih ada semacam awareness, ada kesadaran diri untuk mengelola diri bahwa kita itu harus pandai mengelola diri, terutama dalam pergaulan remaja. Menurutmu bagaimana? Penting itu. Soalnya kan kayak kita tuh bergaul sama orang, kita tuh harus cari orang yang tepat gitu. Orang yang tepat. Kayak sifat kita tergantung lingkungan kita. Oke. Sifat kita tergantung lingkungan kita. Artinya kalau dipengaruhi oleh lingkungan kita, penting tidak KUA itu atau Kementerian Agama itu melakukan sosialisasi atau edukasi tentang pentingnya pengelolaan diri bagi anak-anak yang ada di SMA. Penting. Sepenting apa? Penting banget. Kayak kan banyaknya sekarang pernikahan dini. Itu kan harus ada penasehatan dari KUA-nya kayak apa-apa sisi negatif sama positifnya. Kira-kira kalau menurut Abah, usia ideal untuk menikah itu berapa? Kalau untuk perempuan itu minimal 19 tahun. Minimal 9. Usia ideal? Usia ideal 22 tahun. 22 tahun menurutmu ya? Kenapa harus 22 tahun? Karena sepengetahuan saya kan minimal di usia 19 tahun itu mungkin menurut saya itu masih terlalu muda karena belum kepala dua. Jadi di umur 22 tahun sampai 25 itu sudah memasuki masa dewasa dan matang. Secara psikologis begitu ya. Baik, untuk mengakhiri sesi ini saya ingin mendengar closing statement dari para generasi muda. Apa harapan mereka? Apa harapan mereka terhadap generasi muda saat ini? Rodo, silakan. Kawan-kawan semua, pesan dari aku, mungkin kalian sebelum menikah itu perlu mempersiapkan banyak sekali. Kalian harus siap dari segi usia, dari segi finansial. Artinya apa? Kalian jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk berumah tangga. Karena berumah tangga itu adalah kita usahakan ibadah satu kali seumur hidup. Jadi jangan sampai menyesal ketika mengambil keputusan untuk menikah. Jadi intinya kawan-kawan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan tersebut. Silvi? Jadi pesan dari saya untuk remaja sekarang, lebihnya ke perempuan ya. Kita tuh kayak jangan mudah terpengaruh sama pergaulan di luar sana, kayak melihat temen punya pacar gitu, mau juga gitu kan. Kita kan nggak tahu, kayak laki-laki zaman sekarang kan bahaya banget ya. Terus jangan ada kepikiran mau nikah muda lah, kita tuh harus belajar aja dulu. Kalau mau nikah muda juga ya tunggu matang dulu usia kita, fisik kita, finansial kita gitu. Teman sahabat muda, demikian bincang-bincang kami dengan para milenial yang luar biasa di Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita akan bertemu lagi pada episode yang lain yang tentu jauh akan lebih menarik dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.